Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في نياتنا وبارك لنا في عملنا وبارك لنا في مجلسنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في حينا بركة مع بركة اللهم اهدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه اللهم آمين. Amma ba'du, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para hamba Allah jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambungkan insyaallah pembahasan kitab Tajul Arus wa Unsul Nufus karya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Kita memohon pada Allah lurusan hati, niat, fokus. Kita juga mohon pada Allah agar dicurahkannya ridhonya serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Terakhir kita membicarakan satu poin yang sering dilalaikan orang di dalam bertaubat, yaitu tentang dosa orang lain. Biasanya taubat hanya berbicara tentang dosa kita saja. Bagaimana menutupi dosa kita, bagaimana menghapuskan dosa kita. Imam Ibn Athaillah Sakandari memberikan kita satu peringatan bahwa sikap kita terhadap dosa orang lain, kemaksiatan orang lain, ketika seseorang membesar-besarkan maksiat orang, menyebar-nyebarkan kesalahan dan aib orang lain, itu menjadi tidak berguna taubatnya, dan dia bahkan termasuk orang yang lebih dekat kepada ahlus syaqawah, orang-orang yang jalannya adalah menuju neraka. Waliyadzubillah. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah mengatakan, akan datang nanti ada orang di yaumul mahsyar itu, dia membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, sementara dia di dunia mencela si fulan, sementara dia di dunia menyebarkan, memfitnah, ya, membuka aib sesama, menghibah. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang muflis, ya, orang yang bangkrut, orang yang nanti segala keburukan dari orang yang dizaliminya itu, yang dizaliminya dengan lisannya, yang dihibahinya itu, yang dicela-celanya itu segala keburukan mereka akan ditimpakan kepadanya. Kalau tidak cukup itu untuk membayar kesalahan itu, maka segala kebaikannya akan diberikan kepada orang tadi sampai tunai, ya. Hutang itu kan dianggap hutang seperti itu. Maka kalau kita bertaubat pada Allah, ya, kita berusaha meninggalkan, melepaskan diri kita dari dosa yang sudah kita lakukan, menyesalinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita tutupi aib-aib orang lain. Kita tutupi aib-aib orang lain. Nah, kemudian berpindah Imam Ibn Athaillah Sakandari berbicara tentang, kalau bahasa kitanya hari ini, tips, ya, atau resep agar taubat itu menjadi lebih sempurna.
Kata beliau, man qaraba faragha umrihi, siapa yang mendekati, ya, kosongan umurnya, wa yuridu ayyastadrika ma fatahu, dan dia ingin mencapai apa yang telah berlalu, mengejar apa yang telah berlalu. Artinya siapa yang umurnya waktu sudah berlalu sangat panjang, tapi isinya hanya kekosongan, tidak ada kebaikan, bahkan mungkin banyak keburukan, tapi ingin menjemput kebaikan yang lalu itu. Ada di antara kita begitu ya. Ya, tidak sempat. Aku tidak dari dulu sama itu. Kenapa tidak dari umur dulu saya tahu yang seperti ini, sehingga saya bisa melakukan banyak kebaikan. Kenapa baru sekarang ketika umur sudah sekian, sekian, sekian? Bagaimana caranya agar umur yang berlalu tadi itu bisa dijemput, kemudian diisi dengan kebaikan? Nah, kan susah, karena waktu ini kan selalu berjalan maju ya, tidak berjalan mundur. Kata para ulama, yang paling dekat itu ya kematian, yang paling jauh itu ya sesaat yang berlalu. Saat yang berlalu itu tuh sudah paling jauh. Apa maksudnya paling jauh? Nggak bisa disusul lagi, nggak bisa dikejar lagi ke belakang. Ya, jangankan 5, 10, 30 tahun yang lalu, yang sesaat yang berlalu saja itu tidak bisa dikejar lagi, tidak bisa di-track lagi ke belakang. Nah, itu sangat dibahasakan sesuatu yang paling jauh, yang paling jauh. Maka bagaimana bisakah kita, ya, kembali ke situ, ya, mengambil kesempatan lagi untuk mengisinya dengan kebaikan? Maka Imam Ibnu Athaillah memberikan resep, tips, ya. Siapa yang ingin seperti itu, sementara secara zahir tidak mungkin waktu diputar ke belakang, maka mulai saat dia menyadari kelemahannya di masa lalu itu, ya, ini setelah dia bertaubat, ya. Taubat artinya apa? Dia menyesali segala kesalahannya, dia lepaskan dirinya, dia tinggalkan, ya, dia meminta pertolongan Allah agar Allah tutupi dan Allah hapuskan, bersihkan dirinya dari dosa-dosa itu. Kemudian apa yang hendaknya dia biasakan, agar misalnya 30-40 tahun yang lalu yang rasanya sia-sia itu, nah, bisa juga ada penggantinya, ya, dalam kebaikan. Maka kata beliau, falyadhkuril azkar al-jami'ah, maka hendaklah dia baca zikir-zikir yang jami'ah, zikir-zikir pokok, zikir-zikir yang mengumpulkan segala macam zikir di situ, mengumpulkan segala macam kebaikan di situ. Jadi zikir ini kan banyak, mungkin kita punya di rumah itu buku kumpulan zikir dan doa, ya. Kalau kita baca misalnya zikir pagi itu kan banyak, zikir pagi itu macam-macam bacaannya. Nah, mana zikir yang mengumpulkan kebaikan segala macam zikir yang lain itu? Nah, di sini beliau katakan, ya, fa idza fa'ala dzalika shara al-umrul qasir tawilan. Siapa yang mengerjakan zikir itu, maka jadilah umurnya yang singkat tadi, sisa umurnya yang sedikit tadi itu terasa sangat panjang. Apa, kualitasnya panjang. Secara angka dia pendek, tapi secara kualitas dia bisa panjang. Apa itu? Biqaulihi subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu dalam riwayat dari Rasul itu subhanallah wa bihamdi, segala subhanallah, maha suci Allah, ya, wa bihamdi, dan segala pujian untuknya. Di situ
bertasbih, di situ bertahmid dalam kalimat itu, subhanallah wa bihamdihi. Lalu bagaimana subhanallah wa bihamdihi-nya itu? Bagaimana bertasbih dan bertahmidnya itu? Ada khalqih, sebanyak makhluknya. Nah, pada banyaknya. Nah, kadang kita ada diajarkan kadang-kadang subhanallah, subhanallah dibaca 33 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dibaca 100 kali. Gitu. Dan ini enggak. Subhanallah wa bihamdihi-nya itu bukan 100 kali, bukan. Tapi ada khalqihi, sebanyak makhluknya Allah. Nah, ya. Itu disebut dengan zikir jamiah, zikir yang mengumpulkan. Ya. Waridha nafsihi, seridha dirinya, seridhonya Allah. Saya membaca bertasbih ini seridhonya Allah lah. Dan ridha Allah itu kan lapang luas sekali. Ya, terserah Allah berapa banyak mau mencatatnya, mau meridhoinya. Kalau Allah sudah meridhoi satu amalan, nah itu kan tidak ada yang sederhana. Itu pernah sampaikan itu. Wazinata arsy, seberat arasnya. Sementara ada ulama mengatakan aras Allah itu adalah makhluk Allah yang paling besar, paling besar. Bahkan nanti yang akan memikul aras Allah itu adalah malaikat 8 ya, Thamaniyah, 8 malaikat yang memikulnya. Sementara satu malaikat itu besarnya luar biasa. Kalau kita belajar iman pada malaikat, malaikat itu luar biasa besar. Jadi aras, seberat aras Allah. Wa midada kalimati, sepanjang kalimat-kalimat Allah, sebanyak kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat-kalimat Allah ini tidak ada berhenti, karena semua makhluk ini adalah kalimat Allah. Semua yang terjadi ini adalah kalimat Allah. Takdir itu kan kalimat Allah. Apa yang terjadi pada diri kita, kalimat Allah. Terjadi pada orang lain, kalimat Allah. Apa yang terjadi pada hewan, kalimat Allah. Semuanya kalimat Allah. Ya. Sehingga kalau akan ditebang seluruh pepohonan, ya, dijadikan penanya, kemudian dikeringkan seluruh samudra untuk dijadikan tintanya, tidak akan cukup untuk menulis kalimat Allah itu. Karena banyaknya kalimat Allah itu, tak ada berhenti kalimat Allah itu. Nah, ini tasbih yang seperti ini, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Nah, ini kalau dibaca itu nanti urusan berapa kalinya dibaca saja itu. Ya, nah itu kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari, mudah-mudahan itu bisa menjadikan umur yang pendek menjadi kualitasnya panjang. Kenapa tidak bisa? Sementara Rasulullah SAW kalau membicarakan tentang kalimat subhanallah wa bihamdihi itu luar biasa, luar biasa. Contoh, ya, kata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Kata Rasulullah ada 2 kalimat habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh ar-rahman, ya, khafifatani alal lisan, ringan di lisan. 2 kalimat, ya, jadi jangan dianggap ini 1 kalimat, ya, 2 kalimat, ya. Thaqilatani fil mizan, sangat berat di dalam mizan, timbangan nanti di akhirat. Apa itu? 1 subhanallah wa bihamdi, yang kedua subhanallahil azim. Jadi itu zikir bukan 1 kalimat, itu 2 kalimat, subhanallah wa bihamdi, 1 subhanallahil azim. Nah, kalau sudah begitu bahasanya, umur yang pendek, yang sesaat, sebentar, diisi dengan subhanallah wa bihamdi, kalau itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amal zikir kita membaca subhanallah wa bihamdihi itu, tidak ada selesai. Nah, cuma kan kita tidak tahu, Bapak Ibu, subhanallah wa bihamdi yang kita baca yang mana yang diterima oleh Allah.
Ya. Nah, barat orang memanah begitu kan. Kalau dia panah sekali saja bisa jadi meleset. Peluang dia untuk apa kena itu kecil jadinya. Apalagi kalau dia tidak ahli. Tapi kalau dia ulang-ulang sekian kali, 100 kali, 1000 kali gitu kan, peluang dia untuk ada nyasar satu di tepat di tengah itu ada. Nah, begitulah maksud dari para ulama kemudian membuat angka itu. Dibacalah 100 kali, dibaca 1000 kali. Supaya apa? Supaya agak satu dari yang 1000 itu ada yang diterima Allah. Tidak mungkin Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Pengasih itu ya, tega membiarkan hambanya susah-susah ya, membaca 100, 1000 kali. Tidak ada agak satu yang diterima. Ya, sementara dia adalah yang menerima, yang mengabulkan doa-doa, yang Maha mendengar. Masa yang Maha mendengar tidak mendengar 100 kali orang membaca agak sekali saja. Nah, jadi kenapa harus 1000 kali? Ya karena ada orang bertanya gitu kan. Kenapa harus 100 kali? Kenapa harus sekian kali? Nah itu adalah upaya untuk apa namanya? Untuk menembak sebanyak-banyaknya, menembakkan sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu di kali yang keberapa dia benar-benar sempurna taufik Allah, penerimaan Allah di kalimat kita itu. Ya. Nah, jadi subhanallah wa bihamdihi. Lalu ada lagi kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang subhanallah. Ya. Nah, ini termasuk yang diajarkan Rasulullah SAW pada Juwairiyah, istri beliau. Kalimat subhanallah wa bihamdihi untuk keselamatan hidup istrinya itu diajarkan oleh Rasul kalimat subhanallah wa bihamdihi. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini ya kadang-kadang ya karena kelemahan ilmu kita, kemudian kita tidak tahu bahwa ternyata ada hal-hal sederhana yang bisa menutupi segala kekurangan-kekurangan di dalam hidup kita ini. Allah buka itu. Begitulah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitulah kasih sayangnya Allah kepada hamba. Begitulah pintu taubat itu dibuka selebar-lebarnya. Pintu taubat dibuka seluas-luasnya itu. Artinya apa? Allah berikan banyak jalur dalam taubatnya hamba itu, dia bisa menyempurnakan, dia bisa menjemput lagi kekurangannya yang lalu. Dia bisa melengkapi kekurangan-kekurangannya. Jadi semua orang bukan masalah bahwa orang itu dia lebih senior. Belum tentu yang lebih dulu lahir lebih banyak amalannya. Belum tentu yang lebih dulu bertaubat lebih cepat masuk surga. Belum tentu yang lebih dulu sholat lebih utama. Ini adalah perkara ya, bagaimana hati kita serius di dalam memperbaiki diri itu. Jadi semuanya perkara hati kata orang. Nah, ditambah nanti supaya dia efektif maka harus ada ilmu. Harus ada ilmu. Nah ini salah satunya. Ya. Ya. Semuanya itu. Lalu apa lagi? Setelah zikir apa? Subhanallah wa bihamdihi itu. Kata beliau kemudian itu kalau kita ingin apa tadi? Umur yang pendek efektif, kualitasnya sama dengan umur yang panjang dalam beramal soleh. Bacalah subhanallah, tapi jangan sampai itu saja. Ya, ini kan pelengkap, penyempurna dari taubat tadi. Ya, nanti ada pula orang yang salah memahami, itu senang kerajaannya sembahyang enggak leh. Tidak juga, karena ini kan amal sunnah, bukan amal wajib. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar dari para ulama, baca amal ini akan dapat keutamaan begini. Kalau begitu tidak perlu sembahyang, bukan gitu. Karena zikir-zikir yang diajarkan ulama,
atau wirid-wirid begitu ya, yang diajarkan untuk menyempurnakan kebaikan. Dia penyempurna. Yang pokok adalah yang kewajiban. Ya, tidak bisa amal sunnah menggantikan amal wajib, tidak akan bisa. Satu amal wajib itu tidak akan bisa dikejar oleh 1000 amal sunnah. Tapi kan mudah-mudahan ada keringanan dari Allah dari amal kita yang sebanyak itu, dari zikir yang sebanyak itu. Ya, akan menggantikan betul nggak bisa, karena Nabi pernah mengatakan salat itu. Ya, salat yang ditinggalkan itu, kata Rasulullah, la yaqdiha illa biha. Tidak ada yang bisa menyelesaikannya kecuali dengan dikerjakan. Tidak ada yang bisa menyelesaikan salat itu, tunggakan salat itu kecuali ya dibayarkan salatnya, ditunaikan salatnya. Tidak ada yang lain-lain bisa menggantikan. Oh, dibayar salah sekian miliar ganti salat nanti, tidak bisa. Dibuatlah tadi zikir 1000 kali, tidak bisa. Cuma ulama kita mengatakan, ya, kalau terlewat sudah sekian kesempatan kebaikan, diganti dengan amal-amal sunnah seperti zikir-zikir itu. Mudah-mudahan Allah ridha. Ada juga dari sebanyak itu kesalahan ada kurangnya. Tapi akan menghabiskan tidak. Bagaimana menghabiskannya? Selesaikan kewajibannya. Tambahkan dengan amal sunnah tadi. Makanya sunnah itu di bahasa lainnya adalah nafilah. Nafilah. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafilah artinya apa? Penambah, penguat. Penambah dari yang mana? Dari yang wajib. Jadi jangan berpikir, oh ini kan sudah penuh timbangan nih dengan kalimat subhanallah wa bihamdih. Wah, enggak perlu sembahyang. Ya. Oh, enggak perlu puasa. Bukan begitu. Karena ini kategorinya adalah amal sunnah. Sehingga perlu kita catat betul yang diajarkan di dalam tarekat-tarekat itu adalah amal sunnah tambahan. Jadi guru-guru kita dulu mendudukkan itu betul. Apa maksudnya orang mengambil satu tarekat? Artinya adalah dia menyeriuskan dirinya untuk beberapa amalan sunnah. Nah, kalau gara-gara itu kemudian dia tinggalkan yang wajib, ya gagal dia bertarekat. Ya, gagal. Karena tarekat itu amalannya adalah kumpulan amalan sunnah untuk menyempurnakan yang wajib yang kita kerjakan. Bukan pengganti, tapi apa? Penyempurna. Kemudian kalimat beliau, begitu juga siapa yang telah terlewatkan olehnya banyak puasa dan terlewatkan olehnya banyak qiyamul lail. Sudah sekian umur baru tahu keutamaan qiyamul lail. Baru tahu istimewanya puasa. Ya, maka hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan berselawat kepada Rasulullah. Jadi di samping zikir subhanallah wa bihamdih tadi, yang paling lengkap yang tadi itu subhanallah wa bihamdihi, ya adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada, itu yang paling lengkap dari subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi saja itu sudah sangat istimewa. Di luar itu apalagi salawat, ya. Karena kata beliau, fa innaka law fa'alta fi umrika, karena dirimu jika engkau kerjakan di sepanjang umurmu setiap apa? Kalau engkau kerjakan di sepanjang umurmu setiap ketaatan, kemudian engkau berselawat sekali saja, salatan wahidatan, satu selawat saja, rujihatil kas-salatil wahidah ala kulli ma amilta fi umrika. Lebih kuat satu selawat itu dari seluruh amal ketaatan itu. Maksudnya apa? Amal sunnah. Nah, itu kembali kita tegaskan, jangan salah paham dari kalimat-kalimat ulama seperti ini. Ya. Selawat yang satu itu lebih kuat, ya, daripada apa? Semua ketaatan yang engkau kerjakan sepanjang umur. Apa maksudnya? Tidak masuk dia ke amal wajib, amal sunnah, Kalau akan menjadi bandingan ya di antara sesama amal sunnah. Dan kalaupun akan dikatakan amal wajib bergantung pula kepada salawat, bisa juga.
Kenapa? Karena selawat itu kan mengundang rahmat Allah. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah kepadaku sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, selawat hamba, selawat kita nih umat untuk Rasulullah itu artinya apa? Kita berselawat kepada Rasul itu artinya apa? Kita mendoakan kepada Allah agar Rasul kita ini terus mendapat kebaikan, kan itu. Nah sekarang selawat Allah kepada hamba apa artinya? Allah berselawat kepadanya 10 kali itu artinya apa? Apakah sama? Tidak. Kalau selawat hamba yang disampaikan kepada Allah untuk Rasul itu doa. Tapi kalau dari Allah kepada hamba itu bukan doa. Mana pula Allah berdoa. Tapi apa? Tapi curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang membaca selawat sekali, Allah berselawat kepadanya 10 kali, artinya apa? 10 kali Allah curahkan rahmatnya kepada orang itu dibalik 1 kali selawatnya itu. Kita jangankan 10 Bapak Ibu. Sakali sisaparono rahmat Allah itu sudah cukup. 1 kali saja Allah turunkan rahmatnya kepada kita, tapi apa? Sempurna sudah cukup itu. Ini 10 kali. Karena dalam hidup ini yang paling berguna itu rahmat Allah. Pada akhirnya yang diinginkan orang adalah rahmat Allah. Begitu. Dari berulang-ulangnya kalimat Ghafurur Rahim di dalam Al-Quran, setelah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang, yang Maha luas rahmatnya, Ar-Rahim. Artinya apa? Pada akhirnya rahmat Allah itulah yang paling penting di dalam hidup ini. Sehingga guru kami Prof. Eka Putra Wirman, pernah dengar Prof. Eka itu? Dulu beliau rektor UIN ya. Itu beliau pernah kesini nasihat. Pada akhirnya doa yang paling kita harapkan dari Allah yang kita baca itu pada akhirnya hanya Allahumma arhamna, ya Allah rahmatilah kami, itulah cukup. Karena rahmat Allah itu sudah masuk, sudah semuanya. Kalau Allah sudah menurunkan rahmat, sudah semua kebaikan di situ. Lalu itu bisa dikejar dengan apa? Selawat sekali, 10 kali turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang terlewat puasa sunnah ini bulan Muharram, kita nanti ada puasa Asyura tanggal 10 ya, Muharram. Kok baru kita kana Asyura? Atau tahun-tahun sebelumnya tidak? Ya. Kok kini baru takana untuk qiyamul lail? Kok tahun sebelumnya tidak? Maka untuk mengejar itu, maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat kepada Rasulullah SAW itu memudahkan orang untuk menyempurnakan kewajiban. Memudahkan, karena tadi rahmat Allah. Kita bisa mengerjakan kewajiban ini karena rahmat Allah. Kalau tak ada rahmat Allah, tidak ada yang bisa kita buat. Tidak ada yang bisa. Tenaga kita ini rahmat Allah, penglihatan kita ini rahmat Allah. Kalau Allah tidak menyayangi kita, sesehat apapun penglihatan, tidak nampak kebaikan. Kalau rahmat Allah tidak sampai pada diri seseorang, sesehat apapun mata ini tidak nampak peluang kebaikan. Sekuat apapun badan, tidak bisa mengerjakan sholat karena tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi rahmat Allah itu penting. Nah, rahmat Allah itu dijemput diantaranya yang paling kuat adalah dengan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dikatakan amal selawat yang satu itu lebih kuat daripada amal-amal soleh yang seperti itu. Ya. Karena engkau berselawat dengan kemampuanmu, sementara Allah berselawat dengan kuasanya. Bandingkanlah itu, mana yang lebih hebat? Ya, mana yang lebih hebat? Sekali kita berselawat dengan kemampuan kita yang lemah ini, kuasa kita yang lemah ini, Allah ganti dengan 10 kali selawat Allah dengan kuasanya Allah. Maka tinggi dan gadangnya nilai dari berselawat itu. Ini sekali selawat. Bagaimana kalau 10 kali selawatnya? Ya. Maka fa'ahsinil aish, maka baikkanlah hidup ini. Jika
Jika engkau mentaati Allah di dalam hidup ini dengan berzikir atau berselawat kepada Rasulnya, ya, maka dia akan menjadi bertambah-tambahlah kebaikannya di dalam hidupnya. Dia bisa menjemput atau menutupi lubang-lubang yang selama ini dia buat dari dirinya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua itu dulu. Sehingga kalau kita masuk pagi, kata guru-guru kita itu, termasuk Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, jangan lupa ya, sebelum subuh kata beliau dibaca Al-Quran. Jangan lupa setelah subuh pagi itu dimulai dengan berselawat kepada Nabi. Apalagi ini hari Jumat, yang di antara hari di mana selawat itu sangat kuat sekali. Ya, karena Rasulullah SAW menganjurkan kita memperbanyak selawat di hari Jumat ini. Nah, termasuk dari kalimat Subhanallah wa bihamdi. Ini disebut sebagai bagian dari zikir-zikir yang pokok. Zikir-zikir yang pokok. Tidak bisa wak zikir-zikir nan lain itu, nah zikir nan dua apa, seindah-indahnya kita lakukan. Dua macam tidak bisa. Subhanallah wa bihamdihi, satu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Selesai. Nah, itu. Tinggal lagi apa setelah itu? Istiqomah. Karena yang dicintai Allah itu amal yang istiqomah, yang terus-menerus. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan begitu segala taubat ini menjadi benar-benar sampai dia kepada Allah SWT, diterima oleh Allah, menjadi taubatan nasuha. Allahu a'lam bishawab. Sampai di situ dulu pembahasan kita di pagi ini. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mampukan kita untuk mengejar segala ketertinggalan kita selama ini, dan Allah bukakan kepada kita peluang-peluang, waktu-waktu, kesempatan-kesempatan untuk bisa terus menambah ilmu kita guna memperbaiki diri kita ini. Karena saat nanti bertemu dengan Allah, kita menghadap Allah itu dengan diri kita masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.